Anda bisa marah atas apa yang tidak Anda miliki atau berterima kasih atas apa yang Anda miliki. Lakukan yang terbaik dan Tuhan akan melakukan sisanya. Penghargaan terbesar datang ketika Anda memberi diri Anda sendiri. Ini tentang memperbaiki kehidupan orang lain, menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri Anda, dan membuat perbedaan positif. Istri tidak membutuhkan penyedia yang baik, mereka membutuhkan pria saleh yang akan membantu mereka mempercayai penyedia, Tuhan. Setelah Anda menerima bahwa kesempurnaan hanyalah tujuan, mengacau tidak begitu sulit untuk ditangani. Setiap kesalahan langkah masih merupakan langkah, pelajaran lain dipelajari, kesempatan lain untuk memperbaikinya di waktu berikutnya. Apakah hidup Anda bahagia atau tidak adalah pilihan Anda sendiri. Banyak orang berpikir saya tidak bisa hidup normal karena saya tidak punya tangan atau kaki. Saya bisa memilih untuk percaya itu dan berhenti berusaha. Saya bisa tinggal di rumah dan menunggu orang lain merawat saya. Sebaliknya, saya memilih untuk percaya bahwa saya bisa melakukan apa saja, dan saya selalu mencoba melakukan hal-hal dengan cara saya sendiri. Saya memilih untuk bahagia. Saya senang karena saya selalu berterima kasih. Hidup adalah kehidupan yang sangat baik ketika Anda menemukan tujuan. Ketika kita tidak mendengar apapun dari Tuhan, kita tidak tahu persis apa yang Dia rencanakan dan kita sampai pada kesimpulan berbeda bahwa mungkin Dia telah melupakanku, mungkin Dia tidak mendengarkan doa-doaku, mungkin aku tidak cukup baik. Jika Anda tidak berada di tempat yang Anda inginkan atau belum mencapai semua yang Anda harapkan, alasan kemungkinan besar tidak berada di sekitar Anda tetapi di dalam diri Anda. Bertanggung jawab dan kemudian mengambil tindakan. Inilah perbedaan antara harapan dengan Yesus dan harapan tanpa Yesus. Harapan tanpa Yesus sedang menunggu posisi atau keadaan Anda untuk berubah. Menunggu dan berharap bahwa suatu hari nanti segalanya tidak seperti sekarang. Tidak ada yang salah dengan menunggu keajaiban, tetapi beberapa keajaiban tidak selalu datang. Hidup tanpa Yesus adalah hidup tanpa tujuan. Memiliki iman, keyakinan, dan keyakinan adalah hal yang hebat, tetapi hidup Anda diukur dengan tindakan yang Anda ambil berdasarkan pada mereka. Iman berjalan dengan iman, bukan oleh apa yang Anda rasakan. Anda tidak selalu akan merasa bahwa Yesus mengasihi Anda atau bahwa Tuhan itu baik, tetapi Anda tahu Dia itu. Ini adalah perjalanan naik dan turun. Satu hal yang saya peroleh dalam hidup saya hanyalah kebutuhan akan lebih banyak Yesus dalam hidup saya. Anda tidak pernah datang ke suatu tempat dalam perjalanan Anda bersama Yesus di mana Anda merasa sudah cukup. Perasaan berbahaya untuk dimiliki. Namun saya juga percaya bahwa ketika Anda melakukannya kepada orang lain, berkat juga datang kepada Anda. Jadi, jika Anda tidak punya teman, jadilah teman. Jika Anda mengalami hari yang buruk, buatlah hari orang lain. Jika perasaan Anda terluka, sembuhkanlah perasaan orang lain. Jangan menyerah pada Tuhan, karena Tuhan tidak akan menyerah pada Anda. Seringkali orang bertanya bagaimana saya bisa bahagia meskipun tidak memiliki lengan dan kaki. Jawaban cepatnya adalah saya punya pilihan. Saya bisa marah karena tidak memiliki anggota badan, atau saya bisa bersyukur bahwa saya memiliki tujuan. Saya memilih terima kasih.
Harapan dan tujuan di dunia ini adalah hidup sebaik mungkin dan mungkin memiliki kehidupan yang memberi kembali. Tetapi memberi kembali bukanlah tujuan, itu adalah cabang tujuan, tetapi itu bukan batang atau akar pohon. Saya tidak ingin menjadi alasan seseorang membenci hidup mereka. Saya ingin menjadi alasan seseorang untuk mencari sesuatu yang lebih dalam hidup mereka. Jika saya gagal, saya coba lagi, dan lagi, dan lagi. Jika Anda gagal, apakah Anda akan mencoba lagi? Roh manusia dapat menangani jauh lebih buruk daripada yang kita sadari. Itu penting bagaimana Anda akan selesai. Apakah Anda akan selesai dengan kuat? Saya tidak pernah bertemu orang yang pahit yang bersyukur. Atau orang yang berterima kasih yang pahit. Tidak ada jalan yang pendek dan mudah menuju kebahagiaan yang panjang dan abadi. Yang benar-benar penting adalah kehidupan yang Anda sentuh sepanjang jalan dan bagaimana Anda menyelesaikan perjalanan Anda. Saya pikir, Yesus adalah kata yang paling ofensif dalam kehidupan siapapun. Ketika kita menyebut Yesus, Dia adalah satu-satunya yang mengatakan, "Aku adalah Tuhan." Saya suci, saya adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang benar. Tidak seorang pun, bukan Muhammad, bukan Buddha, tidak ada yang mengatakan bahwa mereka suci, tidak ada yang mengatakan bahwa mereka adalah Tuhan, tidak ada yang mengatakan bahwa mereka berhadapan muka dengan iblis dan menang. Semakin besar perjuangan, semakin mulia kemenangan. Bukan untuk mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan sikap positif adalah semua yang Anda butuhkan. Tetapi saya berbagi tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip serta sikap dan saya tidak pernah memberitahu orang-orang bahwa saya memahami rasa sakit mereka. Berita terbesar yang bisa saya katakan adalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup saya. Dia adalah teman saya. Dia bersamaku kemanapun aku pergi. Saya sangat senang untuk terus tumbuh dalam hubungan saya dengan Yesus. Jika Anda tidak bisa mendapatkan keajaiban, jadilah satu. Jika Anda memiliki keinginan dan hasrat untuk melakukan sesuatu, dan itu ada dalam kehendak Tuhan, Anda akan mencapainya. Saya pemegang Guinness Book of Records dunia dari 1749 pelukan dalam 1 jam. Lengan saya jatuh. Kita perlu membangkitkan generasi berikutnya untuk memahami bahwa kita semua adalah pembuat perubahan. Bangsa ini tidak sekuat pemerintahnya tetapi generasi penerusnya. Kemenangan adalah ketika saya menyadari bahwa saya tidak dapat melakukannya sendiri.